Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga anak ibu semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kelasnya ibu gabung ya, kelas 4 dan kelas 5, dikarenakan guru kelas 4-nya sedang cuti melahirkan. Nah, baiklah, untuk anak ibu yang kelas 4, kita belajar tentang IPS ya. Dan anak ibu yang kelas 5, kita belajar tentang IPA. Baiklah, untuk anak ibu yang kelas 4, kita belajar IPS ya, tentang perkembangan teknologi ya, dimana tujuannya adalah menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan transportasi. Oke? Nah, untuk anak ibu yang kelas 5, kita belajar IPS tentang sifat-sifat cahaya ya, dimana tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Oke, baiklah, untuk anak ibu yang kelas 4, siapa yang tahu apa itu teknologi? Ada yang tahu artinya? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ya, nah itu teknologi. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi, teknologi yang zaman sekarang sama zaman dahulu tentu berbeda ya. Pertama dari segi telepon genggam. Nah, contoh telepon genggam pada zaman dahulu. Nah, ini dia. Nah, ini belum memiliki fitur-fitur yang lengkap. Dia hanya bisa untuk memanggil dan SMS saja, ya. Nah, sedangkan untuk teknologi yang zaman sekarang, nah ini. Nih, fitur-fiturnya jauh lebih lengkap. Nah, ada kameranya ya, bisa bersuah foto, lalu kita juga bisa mendengarkan musik ya. Kalau yang lama kan tidak bisa, tidak ada fitur untuk mendengarkan musik ya. Dan juga bisa menggunakan sosial media. Nah, ini seperti ada Facebook ya, ada Instagram, ada juga Happy Mood dan sebagainya. Nah, sosial media itu juga berfungsi sebagai kalian sebagai mahasiswa juga untuk mengetahui tentang pelajaran kalian juga bisa cari di Google ya. Nah, dan sosial media juga berfungsi untuk alat komunikasi sesama teman ya, tapi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik sosial media tersebut. Oke? Nah, oke. Untuk anak ibu kelas 4, ibu akan coba kasih satu pertanyaan ya. Coba sebutkan apa perbedaan antara teknologi yang lama ya, handphone yang lama sama teknologi terbaru ya. Nah, ibu kasih waktu 3 menit, oke? Nah, untuk anak ibu yang kelas 5, sembari adik-adiknya mengerjakan tugas, ibu akan menjelaskan tentang materi cahaya. Nah, sebelum kita masuk tentang sifat-sifat cahaya, apakah anak ibu ada yang tahu apa itu cahaya? Coba angkat tangan. Oke. Ibu akan jelaskan apa itu cahaya ya. Cahaya adalah sesuatu yang memancar dari mata ya, kemudian berkembang bahwa cahaya menurut dari objek yang terlihat dan memasuki mata. Oke. Nah, siapa yang tahu ada berapa sifat-sifat cahaya itu? Ya, bagus. Sifat-sifat cahaya itu ada 5 ya. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, contoh cahaya dapat dipantulkan nih. Ini ibu punya cermin ya. Kita pantulkan cahaya ke sini. Nah, dia memantul ya. Nah, itu salah satu contoh sifat cahaya memantul. Nah, contoh yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Nah, ibu punya segelas air dan juga pena. Nah, ini pena awalnya lurus ya. Nah, bukti kalau dia ada pembiasan, nah ini. Ketika kita masukkan ke dalam air, maka pena tersebut seolah-olah bengkok. Nah, karena dia terjadi pembiasan. Oke. Nah,
untuk anak ibu kelas 5 sudah paham tentang sifat-sifat cahaya. Nah, ibu kasih soal ya, coba tulis di bukunya masing-masing, tuliskan 2 sifat-sifat cahaya beserta contohnya ya. Oke, untuk anak ibu kelas 4 tadi sudah siap tugas yang ibu berikan? Oke, apa tadi tugasnya? Ya, menyebutkan perbedaan antara teknologi yang lama dan juga yang baru. Oke, apa tadi, siapa yang bisa menjawabnya? Oke, bagus. Yang pertama, perbedaannya kalau teknologi yang lama, handphonenya belum terdapat fitur-fitur yang canggih ya. Kalau yang terbaru, handphonenya sudah smartphone ya. Sudah ada Google-nya, ada sosial medianya, Facebook, Instagram dan sebagainya ya. Nah, itu adalah perbedaan dari teknologi yang lama dan juga yang baru. Nah, sekarang tentang transportasi. Nah, kalau transportasi yang lama itu ibu punya contoh gambarnya nih. Seperti ini ya. Becak dan juga kuda bendi. Nah, ini transportasi model lama. Nah, jika yang model terbaru, nah bentuknya seperti ini. Nih, sudah ada sepeda motor ya, yang kecepatannya juga jauh lebih cepat dari becak dan juga bendi. Dan juga ada nih mobil mewah. Nah, ya selain cepat, kita juga nyaman di dalamnya. Nah, itu adalah perbedaan antara transportasi lama dan juga transportasi baru. Nah, kalau transportasi lama nih, mobilnya seperti ini. Nih, bajai. Siapa yang pernah naik bajai ya, angkat tangan? Oke, ibu juga pernah dulu naik bajai sekali atau beberapa kali ya. Enak juga, ada angin sepoi-sepoinya. Nah, kalau yang terbaru ini seperti ini. Nih, ya, dia jauh lebih cepat, lebih mewah dan juga ada AC-nya. Kalau yang bajai tadi dia tidak ada AC, tapi AC alam, ya. Nah, itulah tadi penjelasan Miss tentang transportasi lama dan juga transportasi baru. Nah, baiklah. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini untuk anak ibu yang kelas 4 yaitu perbedaan antara teknologi baru dan juga yang lama ya. Handphone yang baru jauh lebih canggih ya, fitur-fiturnya juga lebih lengkap, tetapi handphone lama itu hanya sekedar menerima telepon dan juga SMS ya. Dan juga transportasi kita yang baru jauh lebih cepat ya dan juga lebih nyaman. Nah, kalau yang lama itu dia masih kecepatannya juga tidak terlalu cepat dan juga tidak memiliki AC seperti mobil yang ibu lihatkan tadi ya. Dan untuk anak ibu yang kelas 5, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat cahaya ya, yaitu ada 5. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Keempat, cahaya dapat diuraikan. Dan yang kelima, cahaya dapat merambat lurus ya. Nah, ibu berharap anak ibu yang kelas 4 dan juga kelas 5 dapat memahami materi pelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum pulang, mari kita cek kebersihan di kelas kita ya. Laci dan juga bawah kursinya. Jika ada sampah, mohon diambil dan letakkan di tempat sampah ya, agar kita di kemudian harinya bisa belajar di kelas ini lagi dengan nyaman tanpa ada sampah. Oke, untuk akhiri kelas ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.